Hai everyone, balik lagi di channel Muara Sungai. Di video pembahasan kali ini aku mencoba merangkum mengenai update perkembangan kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI di Jakarta, yakni Muhammad Ilham Pradipta alias MIP, yang tentunya aku lansir dari berbagai sumber seperti Kompas, Detik, dan juga Tribun News. Nah, beberapa hari belakangan ini, tepatnya pada hari Rabu 20 Agustus 2025, kita semua dikejutkan nih dengan kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI di Jakarta yang bernama Muhammad Ilham Pradipta. Beliau ditemukan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Kronologi penculikan terekam CCTV. Dalam sebuah rekaman CCTV yang beredar pada 20 Agustus 2025, korban berinisial MIP yang baru saja sepulang dari rapat di Pasar Rebo, Jakarta Timur, terlihat nih keluar dari sebuah bangunan menuju area parkir mobil. Saat itu hujan gerimis mengguyur lokasi. Ia berjalan ke arah mobil hitam miliknya yang terparkir di dekat sebuah MVP berwarna putih. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, sejumlah orang tiba-tiba keluar dari kendaraan putih tersebut. Mereka langsung meringkus MIP dan sempat terjadi perlawanan. Namun karena korban kalah jumlah dan dipaksa masuk ke mobil para pelaku, MIP tidak dapat melawan. Kendaraan itu kemudian melaju meninggalkan lokasi parkir. Seorang saksi mata melihat peristiwa itu namun tak sempat menolong. Nah, pada hari Kamisnya tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5.30 pagi, jasad MIP ditemukan dalam keadaan tangan sampai kaki terikat oleh seorang warga di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Perkembangan kasusnya adalah polisi tangkap 4 aktor utama di balik penculikan MIP. Berselang beberapa hari, tepatnya pada hari Minggu 24 Agustus 2025, pihak Polda Metro Jaya telah menangkap terduga aktor utama atau dalang penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim mengatakan ada 4 orang yang menjadi aktor intelektual peristiwa penculikan dan pembunuhan MIP. Beliau menjelaskan jika keempat pelaku tindakan tersebut berinisial C, DH, YJ, dan AA ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Nah, beliau mengatakan pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sementara pelaku berinisial C katanya ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Minggunya 24 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya kasus berkembang, polisi mengamankan belasan orang lainnya. Berselang 2 hari setelah menangkap 4 aktor utama di balik penculikan MIP, pihak kepolisian pada hari Selasa 26 Agustus 2025, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam menyampaikan ada 15 orang telah ditangkap terkait kasus pembunuhan tersebut. Menurut penjelasannya, 9 orang ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditres Krimun Polda Metro Jaya, sedangkan 6 lainnya diringkus Subdit Resmob. Pihaknya menuturkan jika sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap belasan orang yang ditangkap tersebut. Pihaknya juga tengah mendalami peran dari 15 orang tersebut dalam kasus pembunuhan MIP. Nah, kuasa hukum terduga pelaku ungkap diiming-imingi uang puluhan juta. Kuasa hukum para pelaku penculikan dengan inisial RS, AT, EW, RAH, Saudara Adrianus Agal dalam keterangannya kepada para wartawan di Polda Metro Jaya mengungkap bahwa para kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ia mengatakan, atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Klaster pertama itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama klaster eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka. Ia juga mengungkapkan para terduga penculik diperintahkan menjemput paksa korban lalu menyerahkannya di daerah Jakarta Timur. Setelah menyerahkan korban, kata dia, para penculik kemudian pulang.
Ia membeberkan beberapa jam setelah itu para terduga penculik dipanggil lagi nih katanya untuk mengantar pulang korban. Namun Adrianus menyatakan pada saat itu para terduga penculik melihat korban sudah tidak bernyawa lagi. Lebih lanjut, ia mengatakan uang yang diterima para kliennya baru uang muka atau down payment atau DP ya. Menurutnya sebagian dari DP yang telah dibayarkan tersebut telah disita penyidik kepolisian. Selain itu, Adrianus juga menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban. Nah, fakta selanjutnya adanya dugaan oknum yang terlibat. Seperti yang diberitakan oleh Detik.com pada Selasa 26 Agustus 2025 kemarin, kuasa hukum dari pihak Eras Musuwalo atau EW tersangka kasus penculikan MIP mengungkap ada keterlibatan oknum dan meminta perlindungan kepada TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam sebuah keterangan kepada para wartawan, dirinya mengatakan, "Pertama yang saya mau sampaikan untuk permohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga persoalan ini penyidik Polda Metro Jaya segera mengungkap motif dan pelaku utamanya." Menurut Adrianus, awalnya tersangka Eras diminta oleh seseorang untuk menjemput paksa korban di parkiran supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk korban diserahkan ke daerah Jakarta Timur. Setelah menyerahkan korban kepada seseorang berinisial F, Eras dan kawan-kawan kemudian kembali pulang. Namun berselang beberapa jam setelah itu, Eras dan kawan-kawan dipanggil lagi untuk mengantar korban pulang. Menurutnya para penculik ini juga dalam keadaan tekanan. Salah satu tersangka penculik menyampaikan kepada keluarganya memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Karena ini dalam proses penjemputan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum, jelasnya. Nah, oknumnya dari mana? Kami cerita, tapi ini masih dugaan. Kurang lebih seperti itu, sambungnya. Adrianus menyampaikan keempat tersangka ini bertugas sebagai penjemput paksa, bukan sebagai eksekutor yang membunuh korban. Perkembangan selanjutnya yakni sosok pengusaha muda diduga otak dibalik tewasnya MIP. Nah, kepolisian baru-baru ini menangkap pria bernama Dwi Hartono alias DH atau yang menjadi salah satu dalang penculikan dan pembunuhan korban MIP. Seperti yang dilansir dari Tribun News, sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menyingkap profesi dari Dwi Hartono. Ia menyebut jika tersangka merupakan seorang pengusaha bimbingan belajar online. Polisi menegaskan bahwa Dwi Hartono merupakan salah satu dari 3 aktor intelektual yang merencanakan penculikan dan pembunuhan korban. Nah, yang terakhir nih adalah motif pembunuhan diduga terkait kredit 13 miliar rupiah. Seperti yang diberitakan oleh Tribun News, motif pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diotaki pelaku Dwi Hartono, sang motivator sekaligus pengusaha ini diduga terkait dengan kredit 13 miliar rupiah. Ihwal kemungkinan motif kredit ini tak dimungkiri oleh atasan mendiang Ilham Pradipta, yaitu Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BRI, Bapak Heri Gunardi. Ia buka suara terkait motif penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta yang dirumorkan terkait kredit. Adapun rumor soal kredit 13 miliar ini sempat beredar di media sosial, di mana salah satu pelaku pembunuhan adalah mantan karyawan korban. Korban dirumorkan membongkar kasus kredit fiktif yang dilakukan mantan karyawannya hingga 13 miliar rupiah. Meskipun belum secara gamblang diungkapkan oleh pihak kepolisian, namun seliweran di media sosial yang membahas mengenai meninggalnya MIP turut menyebutkan bahwa kredit fiktif diduga menjadi dugaan motif pembunuhannya. Dwi Hartono yang dikenal luas sebagai pengusaha kaya raya asal Rimbo Bujang, Jambi. Ia kerap disebut sebagai Crazy Rich Jambi lantaran gaya hidup glamornya dan kedekatannya dengan sejumlah tokoh penting nasional. Seorang saksi yang mengaku mantan karyawan Hartono menyebut kondisi ekonomi Dwi Hartono dan istrinya menurun selama 3 tahun terakhir. Ia juga menekankan bahwa dugaan motif dibalik penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta terkait kredit yang merugikan korban. Nah, namun sampai saat ini ya pihak kepolisian belum merilis pernyataan apapun terkait motif
dari pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Nah, sampai di sini teman-teman informasi yang bisa aku berikan kepada kawan-kawan yang aku tentunya lansir dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton video yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.